Bismillah. Assalamualaikum sob, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu lah ya. Oke, hari ini hari Rabu 28 Februari 2024. Jadi sudah terhitung sebagai 21 HST, yang mana 21 HST ini sudah kita planning untuk kita lakukan polinasi di posisi ruas ke-7. Jadi sudah kita prediksi ya. Cuma kemarin Pak Bos request jika ada ruas 6 yang ada dan sudah bunga, kok bunganya mekar, silahkan dipolinasi. Jadi kita start polinasi kemarin ya di ruas yang ke-6. Dan alhamdulillah banyak yang jadi ya. Ini adalah contoh polinasi kemarin sudah kelihatan seger. Jadi polinasi kalau kondisi seger gini insya Allah jadi. Tapi kalau kondisinya kelihatan bagian bunganya kering dan bagian buahnya berwarna kuning, berarti nggak jadi. Jadi cukup mudah mendeteksinya. Dan seperti saya informasikan di hari-hari sebelumnya ya, kita akan melakukan polinasi dari ruas ke-7 sampai 10. Yang ke-6 kita polinasi juga untuk cadangan. Jadi prioritas kami ini nanti di posisi ke-8 sampai ke-10 atau 9-10 lah. Jadi di teman-teman itu posisi ruas 9 sama 10 itu buahnya bisa optimal. Jadi untuk 6, 7, 8 itu sebagai cadangan jika ternyata basang ya atau enggak jadi. Jadi ya wajar aja resiko potensi keberhasilan. Makanya di sini untuk polinasi kita ambil satu bunga jantan, satu kali kita oleskan, ambil lagi satu lagi bunga jantan. Intinya satu betina, 2 jantan. Atau seperti yang diinformasikan Pak Ardi ya, bukan polinasi tapi poliandri ya. Satu betina, 2 jantan. Kebalik ini. Bukan satu jantan, 2 betina, tapi kebalik ini. Katanya Pak Ardi poliandri namanya. Jadi ini jam 10 kurang 5 menit. Jadi kita lakukan polinasi ya. Ini ya sob, contoh yang sudah dipolinasi kemarin sama Mas Marsono, Pak Ardi dan teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan seperti itu, buahnya kelihatan segar dan daunnya juga segar. Ini menandakan proses polinasinya insya Allah jadi. Dan itu ruas ke-6 ya. Nah ini ruas ke-7 sudah mulai keluar bunganya juga. Kita lakukan polinasi juga. Oke, untuk melakukan polinasi, langkah pertama kita cari bunga jantan. Nah bunga jantan tuh biasanya berada di bagian tengah sini ya. Kelihatan nggak ya? Oh ini tak naikkan. Nah ini ya bunga jantan. Jadi bunga jantan tuh yang posisinya di batang induk atau batang tengah dan tidak ada gembungnya atau tidak buncit. Kalau bunga betina, nah kayak gini. Jadi ini termasuk seperti yang saya informasikan kemarin, yaitu Andromonoceus, yaitu bunga jantan dan betina itu memiliki bunga sempurna dan berbeda tempat. Kalau yang monoceus itu bunga jantan dan betina dalam arti putik dan benang sarinya jadi satu. Jadi untuk yang melon ini spesial, putik benang sarinya terpisah, sehingga mau nggak mau harus dibantu untuk proses polinasinya. Sama seperti durian juga ya, harus dipolinasi manual biar potensi keberhasilannya tinggi. Oke, langkah untuk polinasi poliandri ya, bukan polinasi atau poliandri. Kita ambil bunga jantan, jadi cari bunga jantan yang bagus, yang mekarnya full ya. Habis itu kita rempel untuk ini kelopak bunganya. Nah, kelopak bunganya kita, nah ini kita bersihkan. Habis itu, nah ini tinggal benang sarinya ini kita oles-oleskan atau kita colokkan ke bunga betina. Nah ini sekali, ambil lagi satu lagi. Jadi bisa ngambil dari bunga jantan dari melon yang lain ya, dalam arti tanaman yang lain. Ini tinggal kita oleskan. Bismillah ini. Semoga jadi. Nah kalau sudah, pucuknya ini kita pangkas.
Jadi pucuk dari bunga betina yang setelah kita polinasi kita pangkas sebagai penanda bahwa kita sudah melakukan polinasi dan agar nutrisinya bisa fokus ke bagian buah. Dan ini kita wiwil ya, kita rempeli untuk batang tunas sampingnya. Jadi cukup mudah, hanya semacam itu untuk prosedurnya. Cuma metode polinasi ini diharapkan kalau bisa maksimal hanya sampai jam 11. Kenapa? Karena potensi keberhasilan lebih dari jam 11 itu lebih kecil. Infonya kayak gitu sih dari teman-teman. Cuma realitanya mungkin butuh penelitian lebih lanjut. Tapi yang jelas kayaknya sudah diteliti juga sih metode itu. Yang bisa dibilang jam 11 ke atas itu potensi keberhasilan polinasinya kecil. Jadi aktivitas hari ini polinasi seperti kemarin, cuma kita sudah masuk ke ruas atasnya ya, di ruas ke-7 sama ke-8. Bahkan kalau Anda perhatikan tadi, yang saya polinasi itu ternyata itu di ruas ke-8. Dan di ruas 7 ternyata juga ada sob. Nah ini ya. Nah, jadi juga ada ternyata. Jadi sekalian kita polinasi ya. Langkahnya sama seperti tadi, kita ambil bunga jantan, bisa dari tanaman yang dari satu bunga yang dari satu pohon sama, atau ngambil dari tetangganya. Nah ini kalau sama-sama intanon sih hasilnya juga intanon, tetapi kalau kita gunakan melon lain dalam arti jenis lain, lah ini bisa jadi hasilnya yang kita nggak tahu, jadi varietas baru bisa jadi. Kalau bagus nggak apa-apa, kalau kurang bagus ini jadi masalah. Oke ya, jadi tinggal dioles-oleskan gitu aja. Nah ini dioles-oleskan gini sob. Di area sini ya, sama sebelah yang belum, yang sana sudah selesai. Ada Mas Marsono yang lagi polinasi, dan ini sudah mulai menjalar lagi ya, jadi tumbuh terus. Alhamdulillah tanaman sehat, bunganya mulai banyak. Jadi fase-fase mau generatif kemarin pemupukannya alhamdulillah sudah masuk dan kelihatan bunganya pada keluar. Jadi kita tambahkan MKP sama KNO3 untuk pemaju pembungaan. Insya Allah nanti lihat situasi, jika 25 HST kalau kondisinya pertumbuhannya gimana gitu, kita akan lakukan kocor lagi ya. Kita tambah kocor tapi KNO3 sama MKP saja. Kita nggak pakai nitrogen lagi dalam arti NPK. Kenapa? Karena khawatir buahnya pecah. Dan habis itu nanti di 30 HST kita akan lakukan pemupukan, metodenya yaitu semprot. Jadi untuk meminimalis asupan pupuk atau nutrisi pupuk yang masuk berlebihan. Kalau berlebihan, wah luar biasa, dijamin kerak semua dalam arti pecah. Sementara itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan ya, Sobat Tani, Sobat Online semua. Yang mau tanya-tanya bisa cek di kolom komentar. Yang mau like, yang mau subscribe, yang mau share silahkan. Jadi sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi menjelang siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.